Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiani Rahma dari kelas genap jurusan Sastra Indonesia angkatan 2019. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai wacana kritis yang merupakan tugas dari mata kuliah Kajian Wacana Bahasa Indonesia. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian wacana kritis. Wacana kritis atau critical discourse analyzing ialah wacana yang telah dibuat, dapat dikritisi dan dianalisis oleh orang lain. Analisis wacana kritis merupakan telaah yang dilakukan seseorang untuk mengkaji lebih dalam makna sesungguhnya yang akan disampaikan oleh pembicara atau penulis dalam tulisan mereka. Selanjutnya, pengertian wacana kritis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Theo Avandic 1998, analisis wacana kritis adalah suatu pendekatan studi tentang teks dan ujaran yang muncul dari linguistik kritis, semiotika kritis, dan secara umum dari sosiopolitik, dan merupakan cara yang berbeda untuk menginvestigasi bahasa, wacana, dan komunikasi. Yang kedua, menurut Dharma 2009, analisis wacana kritis adalah studi linguistik yang membahas wacana bukan dari unsur kebahasaan, melainkan mengaitkannya dengan konteks. Konteks yang di sini yang dimaksud adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu agar tujuan yang diinginkan tercapai. Yang ketiga ada Norman Fairclough 1993 yang mengatakan bahwa analisis wacana kritis adalah analisis wacana yang memiliki beberapa tujuan. Selanjutnya, mengenai karakteristik penting dari analisis wacana kritis menurut Van Dijk yang dikutip Fauzan 2014, yaitu berupa yang pertama, 1. Tindakan. Karakter utama dalam analisis wacana kritis yaitu wacana sebagai sebuah tindakan. Artinya, saat berwacana, seseorang akan mengungkap maksudnya lewat bahasa dengan tujuan untuk memberitahukan, memerintah, mempengaruhi, membujuk, dan mengikuti apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, kedua, menurut Sobur yang dikutip Fauzan 2014, wacana teks terdiri dari konteks. Teks bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas, melainkan juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek suara, citra, dan sebagainya. Konteks merupakan semua situasi dan hal yang berada di luar teks, seperti partisipan dalam bahasa, situasi saat teks diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan lain sebagainya. Ketiga, historis. Aspek historis perlu diperhitungkan karena wacana tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan aspek ini. Misalnya, untuk memahami makna puisi, Arianto 2001 memahami suatu teks, salah satu cara yang digunakan adalah dengan memanfaatkan aspek historis. Teks dapat dipahami apabila kita dapat memberikan aspek historis apa, mengapa, di mana, dan bila mana teks tersebut dibuat. Selanjutnya, keempat, kekuasaan. Irianto 2001 mengatakan bahwa wacana yang dibuat adalah bentuk tulisan, ujaran, dan lainnya. Tidak terwujud dengan begitu saja secara natural, tetapi hal itu wujud dari pertarungan kekuasaan, karena aspek kekuasaan merupakan salah satu bentuk keterkaitan wacana dengan masyarakat. Yang kelima, ideologi. Ideologi menurut Irianto 2001 mengatakan bahwa tulisan, ujaran, dan lainnya adalah wujud dari ideologi tertentu. Ideologi dibentuk oleh kelompok dominan yang bertujuan untuk memproduksi ulang dan mengesahkan keberadaan kelompok sosial. Selanjutnya, pendekatan utama dalam analisis wacana kritis. Pertama, analisis wacana kritis Norman Fairclough. 2. Analisis wacana kritis Theo van Leeuw. Yang ketiga, analisis wacana kritis Theo van Dijk. Yang 4, analisis wacana kritis Ruth Wodak. 5. Analisis wacana kritis Sarah Mills. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.